Alhamdulillahilladzi yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala li'idil adha barakatan wa maghfiratan wa rahmatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqina wa qudwanul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabal lail wan nahar. Amma ba'd, faya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal al-qail fi muhkami kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika syaharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita sehingga kita semuanya bisa kembali, bisa bertemu kembali dengan hari yang begitu agung ini, yaitu hari Idul Adha. Kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai hamba-Nya harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayat, di yaumil kiamah nanti, di padang mahsyar nanti, kita semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia. Idul Adha adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu id dan yang kedua adha. Id secara bahasa artinya kembali, dan adha artinya adalah pengorbanan.
kita harus kembali pada semangat perjuangan dan pengorbanan demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Kesetiaan kita kepada Rasulullah SAW, ketaatan kita kepada Allah. Dengan judul Idul Adha pada hari ini sesuai dengan temanya, yaitu dalam diam kami berbakti, dalam doa kami mengabdi. Ini sesuai dengan judul ini karena senantiasa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita semuanya harus berdoa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Idul Adha ini, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu dengan kesetiaan beliau, dengan penuh keikhlasan beliau, dengan penuh pengorbanan beliau. Beliau berbakti dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan ketegaran, dengan kesabaran hati, beliau menerima dan menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putra tercinta yaitu Ismail. Sedangkan putra beliau Ibrahim yaitu Ismail, yang kelahirannya merupakan yang sangat paling ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan besar ini, sejarah ini, sehingga diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabahuka fangdur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika anak itu sampai pada umur sanggup ia bekerja, qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim ia berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh aku bermimpi pada waktu tidur, anni adabahuka, sungguh aku akan menyembelihmu, fangdur madza taro, pikirkanlah apa pendapatmu. Begitu soleh dan keikhlasan dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ismail berkata, qala ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah kurban tidak sekedar diterima oleh Allah sebagai sebuah ketakwaan yang mendatangkan pahala dan ridho Allah, tetapi juga diterima oleh orang-orang yang tidak mampu sebagai sebuah kegembiraan yang bisa dirasakan satu kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Adha. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika syahruha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabasyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan ketakwaan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keberbaktian, dengan penuh pengabdian, kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Allah akan turun, rahmatnya Allah akan turun, dan yang paling penting maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Imam Asy-Sya'rawi menjelaskan,
ayat tadi bahwa Allah tidak akan mengambil daging hewan yang dikurbankan, tetapi orang-orang yang membutuhkan yang akan mengambil dan menerima manfaat tersebut. Dengan sebalikannya, Allah tidak akan mengambil daging tersebut, tapi Allah akan mengambil kepada keberbaktiannya, kepada keikhlasannya, kepada pengorbanan yang dia berikan. Syariat berkurban adalah bentuk respon agama terhadap ketimpangan sosial untuk menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat. Karena kita semuanya manusia sosial, perlu saling membantu sama lain, saling silaturahmi satu sama lain, dan saling menjenguk satu sama lain. Manusia yang hidup dalam kelompok masyarakat bukan seperti robot yang dapat disetting dalam menjalankan kehidupannya, sehingga agama memiliki peran untuk mendorong orang-orang memiliki kepedulian kepada orang-orang miskin. Hal ini akan bertampak pada hubungan baik antara mereka. Tidak ada lagi rasa iri dan dengki yang dimiliki orang miskin kepada orang kaya. Bahkan orang miskin akan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk orang kaya, karena mereka semuanya tidak pelit, karena mereka orang kaya tidak menindas orang miskin, karena mereka orang kaya sesungguhnya peduli kepada orang miskin. Maka itu tanamkanlah kepada diri kita semuanya. Tanamkan dengan hal-hal yang baik, maka akan berbuah kebaikan. Hidup ini bukan sekali tapi dua kali. Ingat, hidup ini bukan sekali tapi hidup ini dua kali. Pertama, menanam, dan yang kedua memanen. Kita menanam kebaikan, yang keduanya kita hidup akan memanen pula kebaikan. Tapi sebaliknya, kita menanamkan keburukan, kita menanamkan kemaksiatan, maka yang terakhir kehidupan kita akan memanennya dengan kecelakaan dan tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dimusuhi oleh tetangga kita, dimusuhi oleh keluarga kita. Hadirin sedang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang yang berbeda, kita melihat bahwa perbuatan baik akan berdampak baik juga kepada pelakunya. Dampak baik ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dampak baik dalam bentuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, maka akan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jika ia mengalami musibah, maka orang lain akan berempati kepadanya. Jika musibah itu datang menimpa hartanya, maka orang lain akan merasa sedih dan turut berduka. Imam Asy-Syarawi mengatakan, kamu bisa melihat sendiri bahwa orang yang berbagi kenikmatan yang dimiliki, jika tertimpa musibah dari segi materi, maka orang lain akan merasa sedih dan merasa kehilangan. Ini sesuai dengan firman Allah yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Allah memberikan satu kenikmatan kepada kita, dan tapi Allah juga memperingati kepada diri kita. Apa peringatan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah? La in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi Allah memperingati, hati-hati dan awas. Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Dan kamu ingkar kepada nikmat yang Allah berikan, setiap napas ingkar, setiap ucapan yang kita nikmat, semuanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, dan apapun itu yang Allah berikan kepada kita, kita semuanya tidak syukur, tidak menyadari. In kafartum inna azabil lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih. Allah gampang mencabut nikmat. Dari asalnya nikmat sehat, Allah cabut nikmat sehat menjadi sakit. Itu adalah sebuah kerugian yang amat sangat rugi. Hadirin sinar Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kebaikan seseorang di dunia akan mendatangkan kebaikan pahala dan surga di akhirat. Dalam kitab Hadaik Al-Aulia karya Imam Ibnu Al-Mulaqqin, karya Imam Ali bin Husain, Imam Ali bin Abi Thalib berkata,